Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fortuna Julianti dari Pendidikan Geografi UPI kelas 4B. Di sini saya akan menerangkan tutorial menganalisis kualitas butir soal. Yang pertama, kita akan menganalisis tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran itu dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal tersebut itu tergolong mudah atau sukar. Dan cara menentukan tingkat kesukaran itu dengan P sama dengan B dibagi JX. P ini adalah indeks kesukaran, B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, dan JX adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Pertama, kita akan siapkan dulu data-datanya. Ini total responden ada 30 dan butir soal ada 50. Di sini angka 1 itu berarti si responden itu menjawab benar, kalau 0 itu responden menjawab salah. Pertama kita hitung dulu. Dari responden pertama itu kira-kira dia menjawab berapa soal dengan benar. Jadi rumusnya adalah sum buka kurung. Ini kita tarik tutup kurung, enter. Berarti ada 46 soal yang benar. Ini kita drag aja tinggal ke bawah untuk meminimalisir waktu. Ini udah kelihatan jawaban benarnya. Selanjutnya kita akan mencari jawaban benar dari satu butir soal. Ini sama dengan sum kita tarik ke bawah, tutup kurung 29. Kita drag aja ya. Udah ketahuan hasilnya. Sekarang kita cari tingkat kesukaran. Cara mencari tingkat kesukaran itu sama dengan jawaban benar dibagi jumlah respondennya. Jumlah respondennya kan ada 30. Kita tulis 30. Enter. Nah, berarti segini tingkat kesukaran dari butir soal nomor 1. Ini kita tinggal drag aja. Ya, udah kelihatan hasilnya. Soal nomor 1 tingkat kesukaran 0,9, soal nomor 2 0,4, soal nomor 3 0,9 dan seterusnya. Selanjutnya kita cari kategori dari setiap butir soal. Nah, kategorinya itu ada 3, ada soal sukar, sedang, dan mudah. Kalau sukar itu 0 sampai 0,29, sedang itu 0,3 sampai 0,69, dan soal mudah 0,7 sampai 1. Nah, kategorinya itu rumusnya sama dengan if jika tingkat kesukaran lebih kecil daripada lebih kecil sama dengan 0,29, itu dia sukar. Jika tingkat kesukarannya kurang dari sama dengan 0,69, itu dia soalnya sedang. Jika tingkat kesukaran lebih dari sama dengan 7,
0,7. Itu dia sama dengan soal mudah. Enter. Nah, berarti dari butir soal nomor 1 itu tergolong mudah. Dari tingkat kesukaran kan 0,9 di sini, berarti dia masuknya ke soal mudah. Tuh. Ini tinggal kita tarik aja. Nah, kelihatan. Ada yang soal sedang, mudah, dan ada juga yang sukar. Nah, terus kita mencari dari jumlah total semuanya, soal sukar ada berapa, soal sedang ada berapa, dan soal mudah ada berapa. Caranya, kita sama dengan countif kategori, kita tarik kepanjangan, koma, soal sukar, kita klik, tutup kurung, enter. Nah, jadi berarti dari jumlah total semuanya hanya ada satu soal yang tergolong sukar. Kita cari countif soal sedang, tutup kurung, enter. Soal mudah, tutup kurung, enter. Nah, jadi udah ketahuan kan dari semuanya, soal sedang ada 12 dan soal mudah, yang tergolong mudah ada 37. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menganalisis daya pembeda. Daya pembeda itu adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Cara menentukan daya pembeda itu DP sama dengan BA per JA dikurang BB per JB. DP ini adalah indeks daya pembeda, BA adalah banyak peserta tes kelompok atas yang menjawab soal dengan benar, BB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah menjawab soal dengan benar, JA merupakan banyaknya peserta tes kelompok atas, dan JB adalah banyaknya peserta tes kelompok bawah. Pertama kita urutkan terlebih dahulu responden yang paling menjawab benar ke responden dengan jawaban benar lebih sedikit. Caranya yaitu tarik seperti ini, kita sort custom sort by, yang mau kita urutkan adalah total kan, kolom total, value-nya tetap, dan kita urutkan dari yang terbesar ke terkecil. Oke, udah urut ini. Tuh, 46, paling bawah itu menjawab benar 24. Setelah itu, kita cari kelompok atas dan kelompok bawah. Caranya, karena ini totalnya ada 30 responden, jadi kita bagi dua, 15-15. Kita kasih warna dahulu. Ini kita kasih warna biru. Jadi, dari responden pertama ke 15 ini adalah kelompok atas, dan 16 ke 30 adalah responden dengan kelompok bawah. Nah, di sini rumusnya adalah sama dengan sum bawah kurung ini sampai 15 aja, tutup kurung dibagi total kelompok atasnya adalah 15 orang.
enter. Berarti kelompok atas dari butir soal pertama itu ada 1. Nah, ini kita drag aja samping. Udah kelihatan hasilnya. Kelompok atas di butir soal nomor 1 ada 1, butir soal nomor 2 0,53, butir soal nomor 3 ini 0,93 dan seterusnya. Sekarang kita cari kelompok bawah, sama kayak tadi, sama dengan sum buka kurung ini dari kelompok bawah, kita tarik, tutup kurung, bagi ada 15 responden, enter. Kita drag. Selanjutnya kita cari daya beda. Daya beda itu rumusnya sama dengan kelompok atas dikurang kelompok bawah. Bentar, segini. Kita drag aja. Nah, berarti daya beda dari yang butir soal nomor 1 0,6, yang kedua 0,26, yang ketiga minus 0,06, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita cari kualifikasi butir soal. Di sini udah ada tabelnya. Kalau misalnya nilainya negatif, nanti kualifikasinya itu termasuk soal yang tidak baik. Kalau 0,0 sampai 0,19 itu kurang baik, 0,2 sampai 0,39 itu cukup, 0,4 sampai 0,69 itu baik, dan 0,7 sampai 1 itu baik sekali. Nah, caranya di sini sama dengan if buka kurung, jika daya bedanya kurang dari 0, itu dikatakan tidak baik. Jika daya beda kurang dari sama dengan 0,19, itu dikatakan kurang baik. Jika daya bedanya kurang dari sama dengan 0,39, itu termasuk soal cukup. Jika daya bedanya kurang dari sama dengan 0,69, itu dikatakan soal yang baik. Dan jika daya bedanya kurang dari sama dengan 1, termasuk kategori baik sekali. Tutup kurung. Enter. Berarti yang butir soal 1 ini itu kualifikasi butir soalnya kurang baik. Karena dia range-nya ini 0,06, sedangkan di sini 0,0 sampai 0,19 itu termasuk kurang baik. Nah, kita tinggal drag aja ke samping untuk mengetahui kualifikasi. Udah ketahuan. Bisa terlihat di sini ada soal yang kurang baik, baik, cukup, dan seterusnya. Nah, untuk
Untuk mencari tahu ada berapa sih yang soal tidak baik, kurang baik, dan sebagainya, itu caranya sama dengan countif buka kurung kualifikasi butir soal koma yang kita cari ini yang tidak baik. Kita klik tutup kurung, enter. Nah, berarti di sini yang tidak baik adalah 6 soal. Kurang baik. Nah, yang kurang baik ada 16 soal. Dan seterusnya seperti itu. Nah, udah kelihatan. Soal tidak baik itu ada yang dan jumlahnya 6 butir soal, yang kurang baik 16, yang cukup 24, baik 4, dan baik sekali itu 0. Nah, yang ketiga, kita akan menganalisis pengecoh atau distractor. Menganalisis fungsi pengecoh itu dikenal dengan istilah menganalisis pola penyebaran jawaban butir soal pada soal bentuk pilihan ganda. Pola tersebut diperoleh dengan menghitung banyaknya teste yang memilih pilihan jawaban butir soal atau yang tidak memilih pilihan manapun. Nah, yang pertama, di sini terlihat simbol yang dikasih bintang ini adalah jawaban yang benar pada soal nomor 1. Nah, dilihat dari pengecoh pilihan jawaban A, ada yang memilih 4 orang, yang C ada 6 orang, D1, E 7 orang. Total jumlah responden ada 30. Nah, kita isi di sini pengecohnya. Pengecohnya apa aja? Yaitu pengecoh A, terus pengecoh C, pengecoh D, dan E. Kita lihat ada 4 orang, yang C ada 6 orang, yang D 1, yang E ada 7. Lalu kita cari persentase setiap pengecoh. Yang A, caranya sama dengan frekuensi dipilih dibagi total jumlah responden, yaitu 30. Nah, di sini kita kasih dulu simbol dolar agar nilainya itu tetap sama dan pembagiannya tidak berubah saat dipindahkan ke sel yang lain. Kita enter. Nah, terlihat dari pengecoh A ini persentase pengecohnya itu 13,33%. Nah, kita drag ke bawah. Kita lihat kalau yang C ini 20%, yang D 3,33%, dan E 23,33%. Nah, terus kita cari tahu keterangannya pengecoh ini berfungsi atau tidak. Nah, caranya if buka kurung, jika persentasenya itu lebih dari 5%, itu dikatakan berfungsi. Jika kurang dari 5%, itu tidak berfungsi. Enter. Nah, berarti di sini pengecoh itu berfungsi. Terus kita drag aja ke bawah. Nah, di sini terlihat pengecoh C ini berfungsi, yang D tidak berfungsi, dan E itu berfungsi. Nah, seperti itu cara mencari distractor setiap pilihan jawaban. Cukup sampai sini pada kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.